diskusi telah selesai. Selanjutnya, penyampaian hasil kesimpulan dari diskusi pada hari ini yang akan dibacakan oleh Saudari Hikmah Rohmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh, ini apa tadi Mbak? Pembacaan kesimpulannya? Halo? Iya, Ibu. Oh iya. Bisa di ini? Tadi yang membaca kesimpulan siapa? Sudah ada belum? Halo? Kelompok gimana kelompok? Izin masuk, Ibu. Ya. Kesimpulannya, setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan dicerna terlebih dahulu dalam tubuh. Ada yang diserap oleh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan kembali dari tubuh. Dalam proses tersebut melibatkan berbagai sistem atau alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian dari mulut hingga ke usus besar. Makanan diproses dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh sistem pencernaan. Setiap organ, saluran, dan kelenjar dalam sistem pencernaan manusia bekerja untuk mengubah partikel makanan yang besar menjadi zat-zat gizi yang jauh lebih kecil. Proses pencernaan bukan dimulai dari dalam lambung, melainkan mulut. Selain itu, ada pula yang disebut dengan kelenjar pencernaan dan ragam enzim pencernaan. Dan memang ada banyak sekali fakta melanjutkan tentang pencernaan. Terima kasih. Ya. Mohon maaf ya menggunakan HP ya karena kondisional ternyata nggak bisa menggunakan laptop. Oke, next Mbak. Nah, tadi sudah belajar mengenai anatomi pencernaan. Jadi sudah tahu organ-organ mana yang berperan di dalam sistem pencernaan tubuh. Nah, sekarang kita berbicara aktivitasnya. Jadi secara fisiologinya bagaimana? Makanan masuk ke mulut, kemudian bisa diproses, dicerna menjadi feses. Nah, tahapan aktivitas dari proses pencernaan ini pada intinya ada 4 poin utama, yaitu tahapan ingesti, tahapan digesti, tahapan penyerapan atau absorpsi yang biasanya terjadi di usus halus, usus besar ya. Kemudian tahapan yang terakhir sekresi, yaitu proses pengeluaran atau biasa dikenal dengan proses defekasi. Prosesnya untuk mengeluarkan substansi feses. Nah, feses ini adalah hasil absorpsi zat-zat yang masuk ke dalam pencernaan yang tidak digunakan lagi. Nah, ingesti ini adalah proses memasukkan makanan. Jadi pastinya lewat mulut. Nah, di dalam mulut ini tadi diproses seperti apa? Ada lidah, ada gigi, kemudian ada tulang-tulang langit juga. Kaitannya untuk mencerna makanan pada tahap awal, yaitu dikunyah menggunakan gigi. Berarti secara apa prosesnya? Secara mekanik. Apa hanya secara mekanik saja di dalam mulut? Bisa nggak secara kimiawi? Bisa, Ibu. Bisa. Ibu. Ya, kenapa bisa? Karena terdapat Ada ludah. Enzim itu. Enzim apa yang ada di mulut? enzim amilase itu. Amilase.
Ya, merubah apa? Amilum menjadi glukosa. Ya, zat tepung ya. Ya, tepung dan juga ada kelenjar ludah juga ya, kaitannya sama itu secara kimiawi dan secara mekanik. Kemudian prosesnya setelah masuk melalui rongga mulut akan terjadi digesti tadi, proses pencernaan yang ada di awal. Kemudian masuk ke esofagus dulu atau faring dulu? Faring dulu, Ibu. Faring ya. Yang bagian yang mana? Tadi ada 3 faringnya. Nasofaring. Nasofaring menghubungkan faring dengan nasal atau hidung. Jadi untuk memasukkan udara ya. Kalau orofaring itu oral dengan faring. Jadi proses makanan itu dari mulut langsung masuk ke faring, terutama bagian orofaring. Jangan sampai keliru ya. Kalau keliru nanti masuk bisa ke paru-paru. Makanya kalau ada orang makan itu harus diam, tidak boleh berbicara. Karena takutnya makanan bisa salah masuk. Nah, reaksinya seperti apa? Biasanya orang yang mengalami seperti itu akan berespon dengan tersedak. Pernah tersedak, nah itu kaitannya supaya makanan bisa keluar dari saluran yang salah tadi, sehingga bisa dicegah. Responnya seperti itu. Dengan tersedak, makanan akan keluar kembali. Atau dengan respon lain, mungkin batuk juga bisa. Berarti ada benda asing yang ada di saluran nafasnya. Oke. Kemudian yang bagian ketiga adalah absorpsi. Penyerapan makanan yang dicerna ke dalam dinding organ saluran cerna. Ini kaitannya terjadi di dinding usus halus atau di usus besar. Next. Nah, tulisannya kecil ya pakai HP. Oke. Ingesti dan digesti, ini tadi sudah ya, ingesti proses memasukkan makanan, kemudian digesti itu adalah proses penghancuran makanan, baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Nah, nama istilah dari proses penghancuran makanan yang ada di dalam mulut menggunakan gigi, lidah, dan lain sebagainya itu dinamakan mastikasi atau proses pengunyahan. Dan sebagai pengaduknya, itu berfungsi lidah ya, lidah sebagai fungsi pengaduk. Jadi makanan bisa bercampur keseluruhan dengan bantuan pergerakan lidah. Kemudian untuk mencegah terjadinya seret ya istilahnya, itu ada kelenjar saliva yang berfungsi untuk mengeluarkan air liur, kaitannya untuk melunakkan makanan sehingga mudah untuk dicerna. Nah, tadi air liur itu tadi diproduksi oleh ada 3 ya kelenjar yang ada di dalam mulut, kelenjar ludah, ada parotis, ada submandibularis dan sublingualis. Nah, pengeluaran saliva ini di bawah kendali saraf otonom atau tidak disadari. Jadi ketika panjenengan melihat makanan yang sekiranya pas saat perut lapar, nah kadang juga mengeluarkan air liur, terangsang, tergoda akan makanan. Karena ini juga kendali dari kinerja otak. Tanpa disadari mengeluarkan air liur, terangsang. Nah, dari rongga mulut ini, makanan akan dicerna masuk ke dalam esofagus. Nah, makanan yang sudah setengah padat ini dinamakan bolus. Nah, bolus ini siap untuk ditelan, kaitannya dengan fungsi dari faring juga. Karena di dalam faring kan ada otot-otot yang bisa berkontraksi, sehingga makanan bisa terdorong menuju ke bawah, ke gaster. Oke, next. Nah, ini tadi pengeluaran saliva yang tidak kita sadari karena adanya rangsang cita rasa
kemudian ada bau, pas kondisi lapar mencium bau mie kuah, wah enak ya, apalagi kondisi hujan. Nah, ini yang bisa menciptakan sensasi yang dirangsang melalui otak, kemudian langsung berespon ke mulut, langsung ngeces ya. Yaitu respon yang ada di dalam organ pencernaan mulut. Nah, adanya rangsangan dari otak, kemudian diteruskan ke hipotalamus. Nah, hipotalamus ini langsung mengirimkan rangsangan ke organ sasaran. Responnya apa ya? Itu tadi mengeluarkan air liur. Kalau sudah terangsang seperti itu, rasanya ingin makan. Nah, responnya bagaimana? Langsung mencari makan untuk melanjutkan responnya. Oke, next, Mbak. Nah, setelah tadi fase mengunyah, ada tahapan deglutisi atau fase menelan. Nah, di dalam faring ini, setelah makanan dikunyah, makanan akan ditelan lewat faring. Nah, faring ini tidak bisa kita atur. Makanan berhenti sebentar ya di faring, tidak bisa. Tetapi ketika sudah ditelan, ya langsung menuju ke bawah atau ke esofagus, sehingga ini juga di bawah kendali saraf otonom yang tanpa kita sadari. Kerja pada otot faring ini dirangsang oleh kerja refleks. Refleks tadi ya secara tidak sadar juga. Jadinya di dalam faring ini, di dinding-dinding faring, otot ini berkontraksi untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, makanan tadi bentuknya bolus atau setengah padat. Karena adanya kontraksi involuter otot ini, makanan tidak bisa balik lagi ke atas. Jadi tetap mengikuti gerakan kontraksi yang ada di dalam otot faring. Nah, biasanya stimulasi berupa makanan yang ada di dalam faring ini langsung memicu adanya gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan, sehingga langsung bereaksi untuk bekerja berkontraksi bersama-sama agar makanan terdorong keluar ke arah gaster. Next. Pencegahan regurgitasi atau reflux. Ini kaitannya dengan kinerja dari kontraksi otot tadi ya, yang ada di bawah ujung esofagus. Kemudian adanya lipatan mukosa pada esofagus bagian bawah, serta adanya tonjolan-tonjolan di dalam dinding esofagus yang menuju lambung. Itu sebabnya tadi ya, makanan tidak mudah keluar dari kerongkongan karena adanya tonjolan-tonjolan yang bisa menghambat makanan untuk kembali masuk ke dalam faring. Next, Mbak. Tuh, nggak kelihatan ya ini. Nah, ini di dalam fase sekresi getah lambung ya, makanan sudah masuk ke dalam lambung, kemudian ada 3 tahapan yang melingkupi. Yang pertama, kelihatan. Fase sefalik, ini kaitannya dengan sefal. Sefal artinya kepala. Jadi adanya rangsangan di area kepala, adanya rangsangan di otak yang tadi ya, bisa mengirimkan responnya ke hipotalamus, kemudian hipotalamus bisa mengirim respon ke target sasaran. Reaksinya salah satunya dengan adanya rangsangan bau, rasa. Nah, air liur keluar, kelenjar ludahnya bisa terangsang. Kemudian fase yang kedua, ini apa? Nah, ini kaitannya yang tadi fase sefalik adalah saraf vagus. Saraf vagus itu saraf yang ada di
area organ mulut ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah saraf vagus yang mengirimkan hormon atau reseptor mengirimkan rangsangan untuk merasakan rangsangan bau, kemudian rasa enak, kemudian bentuk makanan ya kalau misalnya ada rangsangan perabaan. Nah, itu. Kemudian fase enggak terlihat ini, Pak. Fase gastrik. Gastrik, Ibu. Oh iya, fase gastrik. Jadi makanan yang sudah masuk ke dalam lambung ini akan mensekresi hormon yang ada di dalam lambung, yaitu hormon sekretin dan CCK. Apa itu? Cholecystokinin. Nah, hormon ini juga berpengaruh terhadap pengeluaran enzim. Enzim ini yang kaitannya untuk mencerna makanan. Makanan bercampur dengan getah lambung yang di dalamnya juga ada enzim-enzim. Kemudian makanan beralih ke usus halus. Adanya makanan di dalam usus halus merangsang empedu untuk mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini fungsinya juga membantu dalam proses pencernaan. Kemudian fase intestinal ya tadi ya, karena adanya makanan dari lambung, kemudian turun melewati sphincter pylorus masuk ke dalam usus halus dan terjadi pencernaan. Adanya makanan itu tadi merangsang empedu untuk mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini kaitannya untuk merangsang gerak motilitas atau peristaltik yang ada di usus. Oke, next, Mbak. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Tadi dengan adanya pelepasan hormon sekretin dan CCK berperan dalam pencernaan makanan, sehingga makanan tadi terdorong langsung masuk ke usus besar, sehingga adanya pengosongan di usus halus atau di lambung terlebih dahulu ya, di lambung baru ke usus halus. Oke, next. Nah, ini bagaimana adanya gerakan yang ada di dalam lambung, bagaimana prosesnya makanan yang tadinya mungkin setengah padat di rongga mulut, kemudian bisa menjadi kimus ya. Kimus itu makanan berbentuk cair. Jadi prosesnya karena di dalam lambung itu terus bergerak. Ada antrum yang ada di dalam lambung, fungsinya juga membantu kontraksi otot yang ada di dalam lambung untuk mencerna, terus bergerak peristaltik, mencerna makanan hingga berbentuk kimus. Kimus ini sedikit cair karena memang ada campuran dari enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Nah, ketika lambung sudah ada isinya, apalagi sudah terisi penuh, kontraksi ini akan berubah menjadi relaksasi, akan melemah pada daerah fundus. Fundus ini bagian tempat menyimpan makanan. Nah, korpus lambung ini untuk sebagai badan lambung ya, fungsinya untuk menekan isi lambung mengarah ke sphincter pylorus sehingga bisa diarahkan ke usus halus. Next. Nah, ini tadi ya proses penggerusan makanan atau pencernaan makanan yang ada di lambung dilakukan secara mekanik tadi dengan otot-otot, kontraksi otot-otot, kemudian kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang ada di dalam lambung. Oke, next, Mbak. Nah, ini kecepatan pengosongan lambung juga tergantung dengan jenis makanannya. Makanan apa yang dicerna, yang dipecah di dalam lambung. Kalau misalnya protein dan lemak, ini memang membutuhkan waktu yang lama karena proses pencernaannya terbilang lebih rumit. Ya, jadi prosesnya lebih lama. Paling cepat adalah jenis karbohidrat.
Next. Nah, ini juga pengeluaran getah pankreas ya, fungsinya untuk membantu proses pencernaan. Pengeluarannya pada getah pankreas ini diatur oleh saraf vagus. Yang tadi juga terkait dengan rangsangan sekresi getah lambung dan hormon yang dihasilkan. Hormonnya sama ya, sekretin juga karena saling keterkaitan pengeluaran sekresi ini. Jadi hormon sekretin dan hormon CCK ini yang paling berperan dalam pengeluaran sekresi getah lambung dan getah pankreas. Oke, next, Mbak. Kemudian usus halus. Nah, setelah kimus sudah masuk ke usus halus, akan bercampur dengan getah pankreas, empedu, dan getah usus yang tadi dikeluarkan karena adanya rangsangan makanan. Nah, adanya makanan ini merangsang hormon sekretin dan CCK untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam pankreas dan empedu, sehingga terjadilah proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim. Karbohidrat dipecah menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Next. Nah, setelah pada gaster tadi masuk ke dalam sekresi usus atau pengeluaran yang nantinya akan berbentuk feses. Nah, sisa makanan yang ada di dalam usus yang akan diproses ini terdiri dari air, mukus, dan garam-garam mineral atau elektrolit. Jadi setelah di usus halus dilakukan penyerapan, absorpsi, nanti di usus besar juga masih mengalami absorpsi, sehingga terbentuklah massa padat yang dinamakan feses. Nah, enzim yang terlibat di dalam usus ini ada beberapa, yaitu peptidase, lipase yang untuk memecah lemak, sukrosa, maltase, dan laktase. Nah, dalam sekresi usus ini terdapat fili-fili yang sangat banyak. Nah, kaitannya untuk penyerapan nutrisi yang ada di dalam usus halus. Fili-fili ini menempel pada dinding usus halus. Nah, kalau dilihat secara mikroskopis ya, ini terdapat fili-fili ya. Nah, dinding usus halus terdapat pembuluh darah beserta jaringan kapiler lainnya. Nah, ini ada proses pertukaran nutrisi. Kalau di dalam usus halus terdapat dua proses, yaitu difusi dan transport aktif. Kalau difusi ini perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga yang tadinya kekurangan nutrisi bisa dibantu dengan proses difusi, sehingga pemerataan dari konsentrasi zat. Kemudian selain difusi juga ada transport aktif, yaitu pengangkutan secara aktif zat-zat nutrisi yang akan dibawa oleh pembuluh darah. Nah, setelah tadi di usus halus, akan dilakukan juga proses absorpsi yang ada di usus besar. Kalau di usus besar itu penyerapan terakhir berarti hingga sampai pemadatan massa yang disebut feses. Nah, absorpsi ini yang terjadi di usus di usus besar akan terjadi pada proses osmosis ya. Osmosis itu apa? Apa osmosis? Kok bisa kaitannya dengan massa yang lebih padat? Izin menjawab, Ibu.
Osmosis adalah perpindahan molekul cairan melalui selaput semipermeabel selektif dari anggota yang semakin encer ke anggota yang semakin pekat. Ya, jadi adanya perpindahan ini ya, zat cairan. Makanya kenapa feses itu lebih pada terjadi absorpsi dari cairan makanan yang masuk ke dalam usus besar. Makanya panjenengan juga jangan menunda-nunda untuk buang air besar, karena itu pastinya juga akan diabsorpsi lagi. Semakin lama, semakin dibiarkan, maka airnya juga, kandungan airnya juga akan habis sehingga mengeras jadi bala nantinya. Nah, di dalam usus besar ini juga terdapat aktivitas mikroba. Ada beberapa bakteri baik yang memang sangat menguntungkan di dalam saluran cerna, terutama di usus besar. Contohnya Escherichia coli ya. Nah, ini tetapi bisa menjadi bakteri patogen apabila terdapat di organ lain. Misalnya Escherichia coli ini ada di kandung kemih. Ini bisa menyebabkan tadi sistisis atau infeksi saluran kemih. Nah, jadi ini bakteri menguntungkan hanya terdapat di beberapa organ tertentu ya, sesuai dengan kondisi hidup kembang biaknya dari bakteri itu. Nah, tetapi kalau misalnya di organ lain bisa menjadi bakteri patogen yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Kemudian di dalam usus besar, ini adanya gerakan massa, karena tadi rangsangan makanan yang ada di dalam usus besar bisa menyebabkan kontraksi, terjadinya gerak peristaltik yang bisa mendorong kolon transversum ke kolon sigmoid. Nah, sebelum ke anus ini ke kolon sigmoid terlebih dahulu. Berjalan ya. Secara anatomi tadi urutannya bagaimana? Kalau usus besar. Dari kolon ascendent, kemudian bergerak ke kolon transversum, kemudian masuk ke descendant, ke sigmoid, dan nanti akan berakhir ke anus atau rektum. Nah, kemudian selain makanan padat yang dicerna oleh proses pencernaan tubuh, saluran pencernaan, ternyata juga diikuti oleh adanya gas. Nah, gas inilah yang menyebabkan kita kentut atau yang dinamakan flatus. Gas ini biasanya berasal dari ketika kita sedang makan, ketika kita sedang berbicara, itu juga ada banyak gas yang masuk dan tertelan ke dalam saluran pencernaan. Nah, gas-gas ini juga difiltrasi. Paling sering, paling banyak adalah kandungan nitrogen yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, gas nitrogen ini bersama-sama dengan karbon dioksida, kemudian bikarbonat dan hidrogen, dan metana yang berdasarkan hasil fermentasi bakteri dan menimbulkan bau ketika kita flatus. Makanya ketika sudah ada dorongan massa atau dorongan feses, ini biasanya diikuti oleh kentut atau flatus. Nah, kadang kentut kita atau flatus kita kan bau. Lah ini juga hasil fermentasi dari bakteri karena feses itu sendiri juga terdapat bakteri di dalamnya. Oke. Next. Nah, ini tadi komposisi feses ya. Berwarna kekuningan karena dari pemecahan tadi bilirubin. Bilirubin yang dipecah untuk warna feses adalah sterkobilin. Kalau urobilin memberikan warna pada urin, sehingga warnanya kuning, pemecahan di hati tadi, cairan yang dikeluarkan oleh kandung empedu. Dipecah jadi sterkobilin dan urobilin. Makanya warnanya menjadi kuning. Nah, zat-zat sisa ini dikeluarkan melalui feses, ada banyak. Nah, pigmen empedu ini yang tadi ya memberikan warna juga. Kemudian ada sisa-sisa elektrolit, garam, mukus, dan lemak. Dan sel-sel
nekrotik atau sel-sel mati yang ada di dalam tubuh yang tidak digunakan lagi bisa dikeluarkan bareng dengan sekresi feses. Oke, ada yang mau diklarifikasi? Ya, sudah habis kayaknya itu slide-nya. Oh, masih ada. Oh ya, ini refleks defekasi ya. Bagaimana ketika panjenengan merasakan kepengen buang air besar. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Adanya peningkatan massa di dalam rektum ya. Ini akan menyebabkan dinding-dinding yang ada di dalam rektum ini menegang karena adanya tekanan massa yang terus-menerus. Jadi kalau konstipasi, massanya akan semakin banyak karena di rektum ini kan pembuangan terakhir, tempat pembuangan terakhir. Jadi ditampung ketika panjenengan BAB tidak segera dikeluarkan, besoknya akan ditambah lagi dari hasil proses pencernaan, pembuangan pencernaan. Nah, adanya gerakan peristaltik pada kolon descendant ini akan menyebabkan kolon sigmoid ini juga mendorong feses ke anus. Nah, ini akan bereaksi terhadap apa? Sfinkter ani interna. Nah, ketika feses sudah mulai masuk ke dalam anus, sfinkter ani interna ini akan menghambat terlebih dulu feses. Dihentikan sementara. Kemudian hal inilah yang menyebabkan adanya relaksasi pada sfinkter ani eksterna sehingga bisa keluarlah itu BAB, keluarlah itu feses karena memang adanya distensi pada distensi massa atau feses yang ada di dalam rektum. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau diklarifikasi? Atau ada yang mau menambahkan? Sebenarnya Izin saya ada masuk, video. Ibu. Nggih. Gimana, Mbak? Izin bertanya. Nah, ini Mbak siapa ya? Mohon maaf, Bu. Sinyal di sini jelek jadi off cam. Saya Siapa Dela. Mbak ini? Oh, Mbak Dela. Gimana, Mbak? Langsung ke pertanyaannya, Bu. Iya. Apa mau menambahkan dulu nggak apa-apa? Enggak, bukan ada yang ditambahkan. Kalau kita makan kan udah kecerna di mulut, terus ke lambung ya, Bu. Tapi kalau ada makanan yang nggak hancur, tapi udah jadi feses, itu apa ada gangguan di sistem pencernaannya, atau itu normal, Bu? Ya, contohnya apa yang tidak bisa ini? Contohnya itu kayak kecambah, kacang gitu, Bu. Kacang bisa dicerna atau Mbak? Kecambah? Ya bisa, itu kan makanan yang ini, apa? Bukan berbentuk massa padat ya, itu bisa dicerna. Kalau Tapi ya, kadang itu nggak hancur, Bu. berarti Itu ada panjenengan gangguan, mengamati ya. gangguan atau gimana, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, menurut teman-teman ini gangguan atau tidak? Gangguan, Ibu. Adanya proses pencernaan ini tidak selalu namanya juga proses filtrasi ya. Jadi ada beberapa zat yang memang bisa menjadi permeabel atau ibaratnya mudah untuk diserap. Kalau untuk jenis-jenis makanan yang tidak bisa dicerna dengan baik, sepertinya saya belum tahu tentang hal itu, tetapi kalau memang ada makanan yang tidak mudah dicerna atau masih utuh gitu ya kondisinya ketika sudah dikeluarkan feses, hal ini berarti terjadi proses filtrasi atau penyerapan yang tidak sempurna. Nah, masalahnya apa? Bisa jadi memang partikel itu tidak bersifat permeabel ya, tidak bersifat bisa menembus di dinding-dinding fili tadi yang di usus halus.
bisa juga karena adanya gangguan dalam proses sekresi yang ada di getah lambung, getah pankreas maupun empedu, karena kita tidak bisa mengandalkan hanya pencernaan secara mekanik, tetapi juga secara kimiawi dengan bantuan enzim tadi. Seperti itu, Mbak. Ada yang mau menambahkan? Mungkin jawaban saya masih belum bisa membantu menjawab. Mbak Ida siapa yang tanya ya? Mbak Ibu siapa izin ya? bertanya lagi. Mbak Intan. Gimana, Mbak? Halo. Mbak Intan? Mbak Dila apa Mbak Intan yang mau tanya? Halo, Mbak. Oh, maaf, kepencet off cam. Tadi Mbak Dela, Ibu, tapi enggak. Oh, Mbak Dila ya. Nggak dilanjutkan ya. Saya izin Sebenarnya saya bertanya, ada Ibu. video. Oh ya, Mbak Adel ya. Maaf. Saya itu ada video sebenarnya, Mbak. Tapi ada di laptop. Mau tak kirim, udah terlanjur mati. Ya gimana, Mbak Adel? Bagaimana itu, Bu? Cara kenapa kita bisa muntah dan hasil muntahan kita itu kan halus, bukankah hal tersebut sudah dicerna, Ibu, dan kenapa bisa kembali lagi keluar? Iya, terima kasih, Mbak. Kalau muntah itu kan sudah sampai ke dalam gaster ya atau lambung. Kita tahu tadi kalau di dalam lambung sudah berbentuk apa? Kimus ya. Kimus itu makanan sedikit cair, bentuknya lembek. Makanya muntahnya itu kan cair ya. Nah, itu sudah diproses secara kimiawi juga oleh lambung. Nah, kenapa kok bisa muntah? Adanya rangsangan bisa jadi saraf. Kemudian adanya kejadian regurgitasi, reflux, kembalinya makanan dikeluarkan kembali lewat mulut. Kemudian adanya infeksi bakteri atau makanan itu tidak bisa diterima, tidak bisa dicerna dengan baik oleh lambung. Kalau ada infeksi bakteri, tubuh ini berespon untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh dengan salah satunya yaitu tadi muntah. Seperti itu Mbak Adelia Agustin. Okay. Baik, Ibu, terima kasih. Okay. Izin bertanya lagi, boleh, Bu? Iya, Mbak, monggo. Seperti kita minum obat yang kapsul cangkang itu bagaimana ya Ibu penyerapannya? Bukankah dari mulut langsung ditelan, terus kalau di lambung itu ada zat kimia yang menghancurkan kapsul itu apa bagaimana Ibu? Iya, terima kasih. Kapsul itu kan sebenarnya ada yang beberapa dari protein ya Mbak. Jadi mudah untuk dicerna oleh tubuh. Jadi bukan plastik ya. Mungkin ngiranya plastik ya itu ya. Ya itu semacam kimia yang bisa sudah disesuaikan dengan tubuh. Jadi saya pernah baca juga itu dari protein. Jadi tidak mempersulit organ pencernaan kita. Itu bukan plastik yang sembarangan ya. Jadinya itu memang sudah disesuaikan dengan kondisi saluran pencernaan kita. Ya Mbak, pasti ikut dicerna kok. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Iya, karena itu kan lunak kalau tidak salah bahannya itu juga dari gelatin. Bisa dicerna, nggih. Ibu izin bertanya.
Iya, Mbak Amriatul. Itu saya punya teman kan kakaknya itu nggak bisa makan nasi, lontong, atau turunan dari nasi itu Bu. Lah, itu apakah ada gangguan di sistem pencernaan atau karena gangguan psikologi ya Ibu kira-kira? Terima kasih Ibu. Kalau saya belum tahu riwayatnya ya Mbak, mungkin karena ada trauma secara psikologis ya. Mungkin bau nasi yang tidak disukai, kemudian mungkin ada trauma tersendiri ketika makan nasi, mengalami muntah mungkin. Terus juga ada beberapa orang yang memang tidak menyukai rasa nasi yang tawar ya. Kan tak enggak ya itu kalau dicerna lagi sebenarnya manis, tetapi kan ketika masuk ke mulut ini masih tawar. Nah, kalau saya perkirakan mungkin ini adalah kondisi psikologis, Mbak. Kalau dari segi pencernaan yang sudah bagus, pasti bisa menerima, bisa mencerna. Tetapi ketika itu kondisinya di bawah sugesti ya berarti ya, tidak mau menerima nasi, itu berarti orang itu akan selalu memuntahkan apa yang akan dimakan dalam bentuk nasi itu. Misal nasi atau lontong. Berarti selama ini makan apa mie ya? Makanya kalau nggak kentang, jagung, ya kadang mie itu. Nah itu dari kecil atau bagaimana? Katanya dari kecil, dari bayi gitu nggak. Kalau ditulang nasi, bubur nasi itu nggak mau. Kalau kata dia gitu. Kalau kata teman saya maksudnya Ibu. Oh, ya mungkin dari psikologisnya, Mbak. Karena dengan mungkin sudah pernah dilepeh dari orang tuanya, mungkin tidak membiasakan ya, dan ada sugesti bahwa oh tidak suka nasi, tidak cocok nasi, itu juga bisa mengikuti secara psikologis. Kalau saya juga dulu ketika hamil itu juga menganggap bahwa nasi itu tidak enak. Nah, ketika melihat nasi saya juga tidak bisa menerima, tidak bisa makan dengan nasi. Jadinya itu efek psikologis kalau menurut saya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke. Ya, yang hari ini tidak ada kuis ya. Sudah banyak ini. Tadi makalahnya juga udah ada 2. Tetapi mohon maaf Mbak, untuk yang fisiologis perkemihan kita lanjutkan minggu depan nggih, karena memang saya materinya ada di laptop, saya tidak bisa memberikan materi. Oke. Minggu depan masih dengan saya kan? Minggu depan sepertinya sama Pak Rozikan, Bu. Oh ya nggak apa-apa, saya setelah Pak Rozikan nggak apa-apa. Kalau untuk hari Selasa kan memang hanya anatomi fisiologi ya? Iya. Oke. Oke, Ibu. Ya. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi? Ibu saya bertanya Ibu. Siapa ini ya? Saya Ibu sebelumnya saya maaf karena off cam Bu. Suaranya menggema ya? Apa di room chat aja, Mbak? Oh iya Bu.
Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana orang tidak bisa memproduksi kelenjar ludah dengan baik? Nah, kita ketahui dulu identifikasi penyebabnya apa. Apakah memang adanya kegagalan sistem koordinasi antara hormon, antara otak dan kinerja hipotalamus dengan kelenjar yang ada di dalam ludah, ataukah memang ada faktor infeksi yang lain? Nah, kelenjar ludah ini kan sangat berperan dalam membantu proses pencernaan ya. Tadi fungsinya salah satunya untuk melunakkan makanan yang ada di dalam organ mulut. Kalau misalnya kadarnya sudah rendah, tidak sesuai dengan nilai normal, itu juga sangat berpengaruh terhadap proses pencernaan makanan. Yang tadinya makanan bisa sedikit dilumatkan, secara molekul, secara struktur tidak bisa menjadi sedikit lembek atau masih padat misal. Kemudian juga tidak dengan bantuan kelenjar ludah juga bisa membantu tadi dalam pencampuran dengan enzim-enzim yang ada di saluran di rongga mulut. Jadi memang kaitannya dengan lebih ke bentuk makanan ya, Mbak. Lebih ke bentuk makanan yang tadi hasilnya apa kalau di dalam rongga mulut? Jenis makanannya adalah apa? Bolus. Hasil pencernaannya adalah bolus. Nah, bolus ini kan makanan setengah padat karena adanya bantuan mekanik tadi gigi, kemudian kimiawi juga ya, dan juga ada bantuan dari kelenjar ludah. Kalau tidak secara analoginya, kelenjar ludah ini sebagai lubrikan, cairan lubrikan, sebagai cairan pelumas. Nah, kalau misalnya tidak ada cairan pelumas, akan menyebabkan gesekan juga di antara makanan itu yang ada di rongga mulut. Selain itu juga saluran kelenjar ludah yang dihasilkan air liur ini juga untuk melembabkan rongga mulut. Jadi kalau kelenjar ludahnya tidak berfungsi dengan baik, mulut ini juga akan menyebabkan kondisinya kering. Tidak ada air liur yang cukup untuk melembabkan area organ mulut. Seperti itu, Mbak. Ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita kembali bertemu minggu depan ya. Saya masih hutang 1 pertemuan. Mohon maaf sekali karena memang ini tidak disengaja ya. Kondisi laptopnya tidak bisa masuk chargernya. Dari tadi saya cas, tapi ternyata nggak bisa masuk. Oke. Ketemu di minggu depan, fisiologis perkemihan. Dan saya juga mau mengirimkan video ya, karena videonya ada di laptop. Biar Maja dengan semua nanti paham bagaimana proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh, serta bagaimana prosesnya ketika mengalami rasa ingin pipis atau berkemih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau yang mau didiskusikan, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.